Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya ada Muhammad Rizwan Arafat dengan NIM akhir 020 dan ada Khoiratul Nisa dengan NIM akhir 085, ada Amelia Zalfa dengan NIM akhir 082, ada Siva Saputra dengan NIM akhir 018, ada Bintang Wahyu Aryono dengan NIM akhir 014, ada Roma Napitupulu dan juga ada Desa Putri Udagaol. Sini kami pertama akan menjelaskan tentang interface aplikasi inventory gudang. Jadi untuk inventory gudang sendiri yang pertama ada tampilan login yang berisikan username dan memasukkan password. Setelah itu bisa memilih masuk sebagai petugas atau admin. Setelah itu kalau memilih ke yang admin akan masuk yang ke atas ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ninis. Di tampilan awal itu terdapat profil toko. Jadi di profil toko itu ada isi form. Jadi kita disuruh menginputkan nama SIM, nama pemilik, nomor telepon, alamat. Jika ingin disimpan ada button simpan di situ, dan jika ingin diubah bisa diubah menggunakan tombol ubah. Setelah itu ada tampilan inventory gudang. Yang tampilan kedua ini terdapat daftar pengguna. Daftar pengguna sendiri itu berisikan kolom-kolom nomor, kode, nama, username, password, dan aksi. Jadi ketika ada beberapa entries dan ingin dicari, di sini ada fitur search. Jadi kita nggak perlu repot-repot men-scroll ke bawah. Jadi kita bisa langsung mencari menggunakan fitur yang sudah tersedia. Di sini contohnya sudah terdapat 2 entries. Yang pertama dengan kode PGN 17 dan yang kedua itu dengan kode PGN 243. Ketika ingin diedit, ada button edit di sini di kolom isi dan ada button hapus juga. Next. Setelah itu terdapat tampilan ketiga. Di sini terdapat daftar pengeluaran, sama seperti tampilan yang sebelumnya. Namun di sini fungsinya juga berbeda. Di sini daftarnya itu daftar untuk pengeluaran barang-barang yang udah keluar gitu. Yang pertama ada kolom nomor, terus nomor keluar, nama barang, jumlah, nama petugas, nama pengambil, dan tanggal keluar. Di sini juga terdapat fitur cari agar memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi kita. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bintang Wahyu. Di sini ada data supplier, terdapat fitur tambah juga ekspor di kanan atas. Ada juga show entries buat menampilkan kolom-kolomnya, fitur cari juga. Di sini gunanya untuk menampilkan data para supplier. Terus isi kolomnya itu ada supplier, telepon, email, sama alamat. Next. Di sini juga ada transaksi penerimaan, sama kayak tadi fitur-fiturnya. Kolomnya di sini ada nomor terima, nama barang, ada jumlah barangnya, nama petugas, nama supplier, sama tanggal terima. Setelah itu ada data petugas. Di sini untuk isi kolomnya adalah kode, nama, username, password, sama aksi. Nah, di kolom aksi ini ada button edit sama hapus untuk edit data petugasnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel data customer. Jadi di tabel tersebut terdapat kode barang, nama barang, stok barang, keterangan, dan juga aksi. Jadi setiap barang terdapat kode dan setiap barang terdapat kode, stok, dan keterangan. Jadi kalau ingin mengubah isi dari salah satu tabel bisa di aksi, pilih edit atau hapus. Selanjutnya di tampilan data customer terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada kode customer, nama customer, nomor telepon, dan juga aksi. Kurang lebih sama seperti tadi. Bila ingin mengganti bisa memilih button di button aksi, ada edit sama hapus. Dan tampilan yang terakhir di halaman admin terdapat halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard terdapat beberapa keterangan. Yang pertama ada jumlah barang, jumlah user, jumlah pengeluaran, jumlah penerimaan, ada juga inputan buat profil SIM sama user sedang login. Itu tadi tampilan untuk admin, dan berlanjut untuk tampilan dari interface untuk pengguna petugas. Akan dijelaskan sama Tessa. Oke, jadi ini tampilan itu transaksi pengeluaran. Di sini itu ada yang pertama kayak tampilan-tampilan sebelumnya, pastinya di sampingnya itu ada kayak data barang, terus data pengambil dan lain-lainnya. Nah, di data pengeluaran ini kita lihat ada beberapa tabel. Nah, terus di tabelnya itu ada kode yang keluar. Nah, itu tuh maksudnya kode barang. Terus di sini juga di dalam kode itu ada juga nama barangnya, terus ada jumlahnya, terus ada nama petugas siapa sih yang ngambil atau bertanggung jawab atas barang yang dikeluarkan tersebut, terus nama pengambilnya siapa, terus tanggal keluarnya, terus keterangannya. Seperti itu sampai tabel atau tabel ketiga. Lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, nah di sini juga ada transaksi penerimaan. Sama halnya kayak transaksi pengeluaran. Kalau transaksi pengeluaran itu diterima oleh admin, tapi kalau transaksi penerimaan itu diterima oleh siapa sih yang membeli, seperti itu. Sama halnya seperti tabel sebelumnya itu, di situ ada nama penerima, nama barang, jumlah, nama petugas, nama supplier, dan tanggal penerima. Dan untuk tampilan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Romoli Napitupulu. Terima kasih. Berikutnya data petugas, yang dimana dan daftar petugas ini ada 4 tabel, yang dimana yang pertama itu ada nomor urut, kode, nama, dan username. Setiap kode itu memiliki kode yang berbeda-beda dan diisi dengan nama sesuai data petugasnya. Dan data petugas juga memiliki username. Selanjutnya data supplier. Tidak beda dengan data petugas yang tadi, di sini ada 5 tabel yang dimana pembeda, yaitu kode supplier, email, dan alamat. Untuk kode supplier itu dimulai dengan angka, dan ada juga nama supplier, email, dan alamatnya. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan
Selanjutnya ada tabel data customer, di mana di sini ada data-data dari customernya, terus ada kode-kode customernya dan nomor teleponnya. Di sini juga bisa diedit sama dihapus. Lanjut. Selanjutnya ada data barang, yang dimana di sini di mana semua data barang-barang itu akan dicatat di tabel ini. Juga ada kode barangnya, lalu ada stoknya, ada keterangannya tinggal berapa, ada di rak mana, lalu di sini juga ada bisa diedit sama dihapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi dalam elemen dashboard itu sama seperti elemen admin, tapi bedanya ini untuk petugas. Lanjut ke database-nya. Oke, jadi dalam inventory gudang ini menggunakan 10 tabel. Yang pertama yaitu tabel barang, yaitu dalam tabel barang menyimpan yang pertama kode barang, kemudian nama barang, stok, satuannya apa, kemudian keterangannya. Kemudian tabel kedua detail keluar, yaitu yang dicatat di dalamnya adalah nama barang, jumlahnya, satuan, dan keterangannya, dan nomor keluarnya juga. Kemudian tabel customer. Dalam tabel customer terdapat ID-nya, kemudian kode, nama, email, telepon, dan alamat dari customer. Kemudian tabel supplier, yang pertama yaitu ID-nya, kemudian kode, nama, email, telepon, dan alamat dari suppliernya. Kemudian tabel selanjutnya yaitu detail terima, yaitu menyimpan nomor terima, nama barang, jumlah, satuan, dan juga keterangan. Kemudian tabel pengguna. Dalam tabel pengguna ini ada menyimpan ID, kode, nama, username, dan password dari admin dan juga petugas. Kemudian tabel data toko. Dalam tabel data toko menyimpan ID, nama toko, kemudian nama pemilik, nomor telepon, alamat. Kemudian selanjutnya yaitu tabel petugas. Dalam tabel petugas menyimpan ID, kode, nama, username, dan password dari petugas. Kemudian tabel pengeluaran. Dalam tabel pengeluaran menyimpan ID, nomor keluar, tanggal keluar, jam keluar, nama customer, dan nama petugas yang melayaninya. Kemudian tabel penerimaan. Dalam tabel penerimaan menyimpan ID, nomor terima, tanggal terima, jam terima, nama supplier, dan juga nama petugas. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.